Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan tugas yang kemarin Pak Guru berikan, hari ini Pak Guru akan membahas bagaimana cara mengerjakannya. Jadi setelah Pak Guru koreksi, memang ada beberapa yang masih salah pemahamannya, salah konsep. Nah, untuk tugas yang pertama, yaitu nomor satu, tuliskan pengurangan yang sesuai dengan gambar berikut ini. Nah, tuliskan pengurangan yang sesuai dengan gambar berikut ini. Nah, sekarang yang A, Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara menuliskannya. Nah, di sini sudah ada gambar dengan menggunakan garis bilangan ya, menyatakan operasi pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama dimulai dari titik nol. Nah, ini titik nolnya, dimulai dari sini, kemudian jadi awalnya itu tetap sebenarnya seperti mobil kemarin itu menghadap ke sana, ya. Nah, di sini berjalan ke kiri, ya. Berjalan ke kiri berarti ini mundur, ya. Berarti mundur. Mundur negatif 4, ya. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sampai di sini negatif 4. Maka ditulis negatif 4. Nah, sekarang di sini kalian disuruh menulis dalam bentuk pengurangan, ya, dalam bentuk pengurangan. Nah, jika dalam bentuk pengurangan, maka jika dikurangi, maka berbalik arah. Yang tadinya hadapnya ke kanan, sekarang hadapnya ke kiri, seperti ini, karena dikurangi. Nah, dikurangi, ini berapa? 8, ya, dikurangi 8. Nah, jalannya kemana? Jalannya ke kanan. Berarti kalau hadapnya ke kiri, jalannya ke kanan, berarti mundur. Ya, dikurangi 8. Mundur. Kalau mundur, berarti lambangnya negatif. Tadi kan ini mundur juga. Ya, jalannya dari 0 sampai negatif 4 itu mundur. Mundur 4 langkah, maka negatif 4. Nah, kemudian berbalik arah, maka dikurangi. Kemudian mundur lagi. Mundur berapa? 8. Maka negatif 8. Nah, jadi hasilnya berapa di sini? Dihitung dari 0 sampai sini, yaitu 4. Nah, jadi negatif 4 dikurangi negatif 8 sama dengan 4. Ini juga bisa dituliskan seperti ini. Negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Nah, ini juga sama. Ya, jawabannya seperti ini. Jadi kalau disuruh untuk menuliskan dalam bentuk pengurangan, ya, maka seperti ini, negatif 4 dikurangi negatif 8 sama dengan 4. Nah, terus selanjutnya yang B juga hampir sama. Ya, yang B, di sini dari titik 0 sampai dengan negatif 3. Awalnya juga sama, hadap ke kanan. Jadi mula-mula semuanya itu hadap ke kanan. Jadi kalau berjalan maju berarti positif kan. Nah, ini mundur, mundur maka negatif. Yaitu negatif berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3. Ya, kemudian di sini berbalik ya karena dikurangi. Dikurangi maka berbalik, hadap ke sana sekarang. Lah, berjalan ke kanan maka mundur. Hadapnya ke kiri berjalan ke kanan maka mundur. Lah, mundur itu mundur berapa langkah? Mundur 9 langkah, maka negatif 9 sama dengan 6. Nah, ini adalah cara menuliskan
operasi pengurangan. Nah, terus selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Di sini tentukan hasil pengurangan dengan melengkapi garis bilangan berikut ini. Ya, di sini disuruh menentukan hasil pengurangannya. Nah, yang pertama adalah negatif 5 dikurangi negatif 8. Negatif 5 ini yang pertama ya. Maka dikurangi. Ya, tadi kan hadap ke sana ya, di sini hadap sana. Maka sekarang hadap ke sana, hadap ke kiri. Negatif 8 ya, dikurangi negatif 8. Maka 8 langkah. Kita hitung dulu sampai titik berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini ya. Maka dari sini set. Nah, sampai di sini ya. Sama dengan berapa di sini? 3. Jadi hasilnya adalah 3. Maka digambar seperti ini. Kemudian dari titik 0 ini ya, dari titik 0 maka digambar ke sini. Set. Nah, hasilnya adalah 3. Negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan 3. Nah, terus selanjutnya yang nomor 2. 7 dikurangi 12. Nah, 7. Ini kan hadap ke kanan kan? Maka kalau 7 jelas positif. Langsung ke kanan. Kanan 7 langkah sampai di angka 7 ini. Kemudian dikurangi. Dikurangi maka mundur jalannya, nanti mundur. Tadi hadap ke sini, nanti jalannya mundur. Mundur berapa langkah? 12 dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, mundur. Mundur ke sini. Set. Nah, maka hasilnya berapa? Dihitung dari 0 sini. Dari 0 ke kiri. Sampai pada negatif 5. Jadi, 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 5. Nah, terus selanjutnya yang C. Yang C, yaitu 5 dikurangi 8. 5, maka ke kanan 5 langkah. Ini sudah sampai di angka 5. Kemudian dikurangi, berarti berbalik ya. Jadi bisa juga ini negatif 12 artinya mundur, atau kalau dikurangi berbalik. Tadi arahnya ke kanan, ya. Sekarang dikurangi berbalik, jadi arahnya ke kiri. Dikurangi berapa? 8 positif, maka maju. Jadi kalau positif itu maju. Maju ke kiri. 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampailah di negatif 3. Maka ini gambar seret sini ya. Berapa hasilnya? Yaitu dari 0 sampai sini, sampai negatif 3. Jadi 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Nah, itu hasilnya. Nah, berikutnya adalah yang nomor 3 ini ya. Nah, nomor 3 ini tentukan pengurangan berikut dengan cara yang menurut kalian paling mudah. Nah, di sini kalian dibebaskan menggunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Nah, kalau Pak Guru biasanya menggunakan gunung lembah ya. Jadi misal 8 dikurangi 10, berarti ada 8 gunung, kemudian ada orang meminta 10 gunung, berarti kita harus menggali lagi. Karena kurang kan, punya 8 ada orang minta 10, berarti kurang 2, maka menggali 2, ya, menggali 2,
gunungnya diberikan, tersisa lembah, berarti negatif. Berapa banyaknya lembah yang tersisa? Yaitu ada 2, ya. Kemudian yang B, negatif 7 dikurangi 5. Nah, ini ceritanya kalian punya 7 buah lembah, kemudian ada orang meminta 5 gunung. Nah, maka kalian harus menggali, ya. Menggali 5 kali supaya menghasilkan 5 gunung. Gunungnya diberikan, sisanya ada 5 lembah. Nah, sekarang kalian punya apa? 7 lembah dan 5 lembah. Jadinya berapa lembahnya? Ada 12. Nah, terus kemudian yang C, kalian memiliki 11 lembah. Nah, kemudian ada orang meminta, dikurangi itu adalah meminta. Meminta berapa? Meminta 4 lembah. Ya diberikan, kalian kan udah punya lembah 11, maka diberikan 4. Sekarang lembahnya tinggal berapa? Punya 11 lembah diminta 4, ya maka tinggal ada 7, ya. 7 lembah, ya. Negatif 7. Terus yang D, kalian memiliki 10 gunung, kemudian ada orang minta lembah, ya. Pada punyanya gunung, mintanya lembah. Nah, minta berapa? Minta 5. Ya udahlah, digali. Kalau setiap satu kali menggali, maka menghasilkan satu gunung dan satu lembah. Kalau dia minta 5 lembah, berarti kita harus menggali 5 kali. Nah, lembahnya diberikan, sisa galian itu berupa gunung, sebanyak 5 gunung. Nah, padahal tadi kita punya berapa? 10 gunung, ya kan? Berarti 5 gunung ditambah 10 gunung. Nah, sekarang kita punya apa? 15 gunung, ya. Terus kemudian yang nomor 12. Oh, nomor E. Yang E, kita memiliki 12 lembah. Kemudian ada orang meminta 8 gunung. Ya, terpaksa kita galikan ya. Galikan supaya menghasilkan 8 gunung, dikalikan 8 kali. Gunungnya diberikan, kemudian lembahnya sisa kita kumpulkan. Nah, sisa dari galian itu, dari sisa galian 8 gunung adalah 8 lembah. Nah, padahal kita sebelumnya udah punya 12 lembah, maka total lembah yang kita miliki ada berapa? Ada 20. 20 apa? Lembah. Nah, minus 20. Ada 20 lembah. Terus selanjutnya, kita memiliki 14 gunung, kemudian ada orang meminta 4 lembah, maka kita galikan, lembahnya diberikan 4, sisanya gunung ada 4, maka tambahkan dengan punyaan kita yang tadi. Jadi kita memiliki berapa? 18 gunung. Nah, kemudian yang G, kita memiliki 7 buah lembah, kemudian ada orang minta 8 gunung, mintanya gunung. Kita galikan 8 kali galian. Gunungnya diberikan, sisa galian ada 8 lembah. Ditambah dengan yang tadi kita punyai, ada 7. Jadi sekarang kita memiliki berapa? 15 lembah, ya. Kemudian yang H, ya, kita memiliki 11 lembah, ada orang meminta, minta apa? Minta 9 lembah. Ya udahlah, kita udah punya lembahnya, ada orang minta lembahnya, diberikan saja, ya. Berarti lembah yang kita miliki tinggal berapa? Tadi punya 11 diberikan ke orang 9. Nah, sekarang kita tinggal memiliki 2 buah lembah, ya. Terus berikutnya yang I, kita memiliki 10 buah gunung, ada orang meminta lembah, mintanya lembah, maka kita galikan. Sebanyak berapa? Sebanyak 8 ya, karena mintanya 8. Kita galikan, lembahnya diberikan, sisa dari galian itu adalah gunung. Sekarang kita punya sisa galian itu ada 8 gunung dan gunung yang sebelumnya punya 10. Jadi total gunung yang kita miliki berapa? 8 tambah 10. Jadi kita punya 18 gunung. Nah, terus berikutnya yang C, kita memiliki 15 lembah, ada orang meminta 8 lembah. Ya udahlah, kita udah punya 15, ada orang minta 8, dikasihkan. Maka lembah kita sekarang tinggal berapa lembahnya? Tinggal 7 ya. Lembah kita tinggal 7. Nah, terus berikutnya yang K. Nah, kita memiliki 6 buah gunung. Ada orang meminta 6 lembah. Udah kita galikan. Lembahnya diberikan, sisa gunungnya kita simpan. Berapa simpanan kita? Yaitu sebelumnya punya 6,
kemudian ditambah 6 lagi, sisa yang galian tadi. Jadi kita punya 12 gunung. Nah, berikutnya yang L ya. Kita memiliki 13 lembah, ada orang meminta 7 buah gunung. Bagaimana? Kita nggak punya gunung, ya udah galikan. Digalikan 7 kali galian. Berarti gunungnya diberikan, lembahnya kita simpan. Tadi awal kita punya 13 lembah ini ya. Kemudian ditambah 7 lembah hasil galian tadi. Berarti sekarang kita punya 20 lembah ya. Kemudian berikutnya kita punya 14 gunung. Ada orang meminta, ini meminta ya, 16 gunung. Nah, cukup nggak? Ya kurang lah ya. Kita punyanya 14, udah diberikan berarti kurang berapa? Kurang 2. Ya udahlah dikalikan. Dikalikan kurangnya 2, kalikan 2 kali. Kemudian gunungnya diberikan, nah sisa galian tadi berarti ada 2 buah lembah ya. Lembah itu negatif. Nah, kemudian yang nomor N, yang N ya. Kita punya 20 gunung, kemudian ada orang meminta 15 lembah ya, minta 15 lembah. Kita nggak punya lembahnya, ya udah galikan. Nah, mudah aja ya, galikan. Digali, digalikan 15 lembah. Lembahnya diberikan, sisa dari galian itu adalah 15 gunung. Jadi sekarang kita punya apa? Gunung, 15 gunung, hasil galian dan 20 gunung yang tadi. Berapa totalnya yang kita miliki gunungnya? Ya 20 tambah 15, totalnya ada 35 gunung. Terus berikutnya yang O, awalnya kita punya 18 lembah, ada orang meminta 9 gunung. Punyanya lembah, ada orang minta 9 gunung, ya udah galikan. Nah, digali, gunungnya diberikan, 9 gunung itu sisanya 9 lembah. Nah, sekarang kita punya berapa lembahnya? Lembah sisa galian ada 9, kemudian lembah yang awalnya kita punya ada 18. Jadi berapa totalnya? 9 ditambah 18, yaitu kita punya lembah sebanyak 27. Nah, ini tadi pembahasan tentang soal bilangan bulat. Nah, kalian juga bisa mengerjakan dengan cara yang menurut kalian paling mudah. Bisa manik-manik, bisa garis bilangan. Nanti pada orek-orekannya dikerjakan. Nah, di sini hanya hasilnya saja. Nah, demikian pembahasan untuk soal pengurangan bilangan bulat. Silahkan yang masih salah-salah bisa diperbaiki. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.